ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi tips motivasi menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya kita sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan insyaallah. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan? Bekal apa yang telah kita siapkan? Maka dalam kesempatan ini akan disampaikan tips motivasi bekal menyambut Ramadan. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal yang pertama untuk menyambut Ramadan adalah iman. Iman merupakan fondasi dan suksesi seorang muslim dalam kesuksesan beramal soleh. Sehingga bekal iman ini ketika berjumpa dengan Ramadan, hati akan merasa gembira, kemudian akan tergerak melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan penuh semangat. Seseorang pun akan melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan yang totalitas, bahwa ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menunaikannya dengan sepenuh hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada unsur ketidakenakan. Oh, saya puasa tidak enak dengan orang tua saya. Oh, saya puasa tidak enak dengan suami saya, ataupun istri saya, ataupun teman kerja saya, ataupun dengan yang lain sebagainya. Jadi iman inilah yang menjadi suksesi dalam menyambut bulan Ramadan. Sehingga Allah pun ingatkan, Allah pun serukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang beriman. Jadi Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, iman inilah yang menjadi modal utama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian bekal yang kedua dalam menyambut bulan Ramadan yaitu amal saleh. Kita latih, kita biasa untuk gemar beramal saleh, terlebih dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan. Karena kebiasaan yang baik, amal soleh yang dirutinkan, maka insya Allah ketika berjumpa dengan Ramadan itu akan lebih meningkat, akan lebih mudah untuk diaktualisasikan. Maka untuk itu kita diseru, kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW, ya bagiyal khair aqbil, wa ya bagiyal syar aqsir. Ya bagiyal khair aqbil, wahai anda sekalian para pecinta kebaikan, mari berlomba dalam kebaikan, mari fastabiqul khairat dalam amal soleh. Tentunya amal soleh di bulan Ramadan penuh dengan keutamaan dan pahala kebaikan. Kemudian diingatkan pula, ya bagi syar aksir, wahai orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, maka sambutlah bulan Ramadan dengan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang mendapat predikat takwa, insya Allah. Baik sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tips bekal menyambut bulan Ramadan yang ketiga, yaitu kita sambut bulan Ramadan dengan ilmu. Ilmu ini merupakan perkara yang penting dan utama, khususnya di dalam menyambut bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan berbekal ilmu.
Karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karena pentingnya ilmu yaitu sebelum berucap dan berbuat. Ilmu ini akan menjadi penunjuk kita di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Sehingga dengan ilmu yang kita persiapkan seputar Ramadan, memahami makna puasa, mengetahui keutamaan, mengetahui kewajibannya, mengetahui perkara-perkara yang diharamkan, yang disunahkan, yang dimakruhkan, bahkan aktivitas-aktivitas yang mengurangi bahkan mengeluarkan puasa kita. Sehingga puasa kita mudah-mudahan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk puasa yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa melainkan orang tersebut dari puasanya hanya mendapatkan rasa haus dan dahar saja. Ya. Jadi ini menjadi catatan untuk kita semua. Bahkan di dalam redaksi hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, ya, man lam yada qala zur wal amal bih falaysa lillah hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa lam yada qala zur wal amal, melainkan orang tersebut belum meninggalkan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam aspek ucapan atau perbuatan, semisal perkara dusta. Maka bagi orang yang seperti ini, apa kata Rasulullah SAW? Falaysa lillah hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Maka puasa orang yang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya mendapatkan tadi, ya, hanya sebatas menahan makan dan minum semata. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ilmu puasa Ramadan ini pun menata diri kita menjadi insan yang mulia, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi dari puasa-puasa kita. Karena ada orang yang merugi dengan puasanya. Rasulullah SAW pun mengingatkan, ragima'an rajulun dakhala 'ala Ramadan summa insalaha qabla an yughfar. Kata Nabi SAW, celaka, merugilah bagi seseorang yang menjumpai bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu darinya, melainkan orang tersebut belum diampuni dosa-dosa. Nah, kenapa pertanyaan? Boleh jadi puasa-puasanya bohong, puasanya tidak didasari dengan niat ikhlas, puasanya tidak didasari dengan iman, ya, sehingga merugi dan sia-sia. Puasanya ataupun aktivitasnya banyak diwarnai, dihiasi dengan kemaksiatan. Ya, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang merugikan puasa kita semua. Baik, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal yang keempat yang kita persiapkan menyambut Ramadan yaitu bekal fisik. Kita jaga kesehatan kita, ya, sehingga kita siap untuk menyambut bulan Ramadan, beramal soleh di bulan Ramadan dengan kondisi yang sehat. Kita doakan bagi sahabat-sahabat kita yang kurang sehat, yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya berjumpa Ramadan dan mampu dikuatkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Baik, persiapan yang berikutnya adalah persiapan finansial. Kita ketahui Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah SAW semakin meningkat ketika berjumpa dengan Ramadan. Karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair wa kan ajwadu ma yakunu Ramadan. Maka dari sekarang kita latih, kita siapkan finansial kita, bahkan kita alokasikan finansial kita untuk amal soleh di bulan Ramadan.
seperti bersedekah untuk orang yang berbuka, yang pahalanya seperti orang yang berpuasa, berinfak dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada kewajiban untuk zakatul fitr. Dan bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keuangan rezeki bisa mengagendakan untuk umrah, karena Nabi SAW menjelaskan, fa inna umrah fi Ramadan taqti hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW, sungguh bagi seorang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi itu tips yang kelima, persiapan finansial. Kemudian tips yang terakhir, mari kita persiapan doa. Karena kita tidak tahu waktu dan kesempatan untuk kita dijumpakan bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke bulan Ramadan, agar kita bisa beramal soleh di bulan Ramadan, dan agar kita pun diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Dan inilah kebiasaan para salafus saleh. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, dulu para salafus saleh, para sahabat Nabi, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar Allah jumpakan dengan bulan Ramadan. Maka 6 bulan setelah bulan Ramadan, para sahabat saleh mereka berdoa agar ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk doa yang dapat kita lakukan yaitu Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbal. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa salimni Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasalamhu minni mutaqabbal, dan jadikanlah amal-amal solehku selama bulan Ramadan itu diterima. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat inspirasi, tips-tips yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini dalam motivasi menyambut Ramadan. Yang pertama, kita bekali dengan iman, kita bekali dengan amal soleh, kita bekali dengan ilmu, kita bekali dengan fisik yang sehat dan kuat. Dan yang kelima, kita bekali diri dengan finansial. Dan yang keenam, kita bekali dengan doa dan harapan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mutiara Inspirasi, menginspirasi dan mengedukasi. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.